Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Abah akan melanjutkan cerita perjalanan Raden eh, Dewata Prana yang di video pertama Abah telah membuat, dan ini selanjutnya untuk melanjutkannya. Dan untuk sahabat semua, mudah-mudahan diberikan kelancaran dari segala pekerjaannya dan dimudahkan dari pencarian untuk di segi ekonominya. Mudah-mudahan untuk sahabat diberikan kesehatan semua. Mungkin untuk selanjutnya sahabat, Abah akan langsung, tidak banyak basa-basi. Di waktu itu sahabat, Abah bercerita setelah Raden Dewata Prana menikah dengan putra Datuk Awang. Lalu dengan kekuatan energi, orang tuanya Raden Dewata Prana itu memanggil, dikarenakan di Galuh mendapatkan, bisa disebutkan, serangan sahabat. Dengan segi kekuatan energi yang dimiliki oleh Raden Dewata Prana, dia langsung menangkap apa yang dilontarkan oleh ayahandanya, dikarenakan di zaman dahulu kekuatan dan ilmu kebatinan itulah yang selalu dipakai, digunakan. Setelah dia mendengar kata-kata dari ayahandanya, dia langsung menjawab untuk pulang ke kerajaan atau ke Galuh sahabat. Setelah di tengah perjalanan sampai ke kerajaan, Raden Dewata Prana dihadang salah seorang sosok, atau bisa disebutkan sosok ini memiliki energi kesaktian yang luar biasa. Dan sosok itu berkata, "Janganlah kamu pulang mendengarkan ayahandamu, dikarenakan perjalananmu ini belum selesai. Dan biarkanlah kejadian ini biar prajurit dan patih di Galuh yang akan menghadapi segala yang akan terjadi. Dan sampean belum waktunya untuk membela negara, karena sampean kelak akan menjadi manusia yang dipercaya untuk masa depan. Setelah Galuh nantinya akan bagaimana, kamulah yang akan tahu. Maka dari sekarang kamu harus biarkan kejadian ini ibaratkan untuk menguji raja-raja yang memimpin kerajaan Galuh." Dengan mendengar kata-kata itu sahabat, Raden Dewata Prana itu merasa kaget, kenapa ada orang melarang dan wujudnya itu tidak bisa mudah dilihat oleh orang banyak. Lalu Raden Dewata Prana menanyakan, "Dan siapa sampean ini? Suatu hari atau suatu kelak kamu akan tahu siapa diriku sebenarnya. Dikarenakan
perjalananmu belum selesai. Dan menurut pandangan diriku, kamulah sosoknya, orangnya yang akan mengamankan, memecahkan antara bisa disebutkan Pulau Jawa dan Tanah Jawa. Dan sekarang pergilah. Kejadian ini, kemungkinan ini tidak akan begitu parah. Setelah mendengar itu, sahabat, Raden Dewataprana dia mengikuti kemauan orang itu atau wujud itu. Dengan sekejap, yang melarang menemui ayahnya mendapat saudaranya itu masalah di kerajaan. Raden Dewataprana meyakini bahkan kemungkinan ini perjalananku. Dalam arti dia langsung kontak batin sama ayahandanya. Dengan mendengar kata-kata dari anaknya itu, Prabu Niskala Kencana, dikarenakan beliau putra dari Prabu atau Resi Dewa Wastu Kencana, dan nama itu selalu digunakan untuk keluarga keturunan Galuh di waktu itu, seperti saudaranya Prabu Dewa Niskala Kencana, kakaknya namanya Prabu Bumi Kencana. Jadi nama itu selalu digunakan, dan dari situlah kekuatan energi Raden Dewataprana tidak bisa mendatangi atau datang ke Galuh, dikarenakan kami ada yang menghalangi, harus membereskan perjalananku. Mohon ayahanda mungkin yang lebih tahu. Dengan mendengar kata-kata itu, lalu Prabu Niskala Kencana sahabat, dia menyadari kemungkinan anakku ini petunjuk, dan beliau menyampaikan sama saudaranya yaitu Prabu Mangkubumi Kencana, sahabat. Karena di kala itu dia mengalami sakit dan kerajaan dipegang oleh Prabu Saketi. Sama putra dari Niskala, dikarenakan menurut kekuatan energi yang dia miliki, Raden Dewataprana punya kekuatan kesaktian yang luar biasa. Setelah mendengar dari Dewa Niskala, Prabu Mangkubumi juga tidak dalam arti ini perjalanan atau anakmu atau putramu tidak bisa membantu, dikarenakan menggemban tugas yang belum diketahui tujuannya. Apa Raden Dewataprana itu? Dengan singkat cerita, sahabat, Raden Dewataprana berjalan bergegas mengambil langkah untuk membuktikan perjalanan yang dia dapat dari seorang sosok yang belum tahu namanya siapa, dikarenakan
beliau menyuruh, janganlah biarkan Galuh, nanti juga itu akan selesai. Setelah menyampaikan sama ayahandanya, Raden Dewataprana melangkah melajari apa yang harus dia cari dan perjalanan apa yang harus dia tempuh. Dengan singkat cerita, Raden Dewataprana sahabat menemui suatu, kalau dibilang ini alam, itu alam, bisa disebutkan alam jin atau alam siluman di kala itu. Dan dia bertemu dengan sosok, kalau dilihat secara luar dia itu makhluk yang paling besar, saya sebutkan ini Lodaya sahabat. Setelah dia mendatangi tempat itu sahabat dan mendapat hadangan sebelum mencapai sama rajanya mungkin di alam itu, Raden Dewataprana itu dihadang beberapa pasukan untuk menaklukkan kekuatan energi yang dimiliki oleh Raden Dewataprana itu. Tapi sahabat, semua makhluk itu kalah dan akhirnya berhadapan dengan raja, yaitu Lodaya Sakti sahabat. Dan di kala itu Raden Dewataprana itu meminta, dalam arti tujuan saya atau kami datang ke sini dikarenakan Tatar Timur di kala itu ada kekacauan sampai menjadi dampak pada manusia dikarenakan banyak orang yang hilang di kala itu. Apakah kamu sebagian gangguan yang jadi gendala manusia banyak? Lalu raja itu sahabat mengatakan dengan jujur, iya, dikarenakan kami butuh manusia. Lalu Raden Dewataprana menanyakan, kenapa kamu mengambil manusia? Apakah kamu makhluk tidak takut dengan hukuman untuk seperti kamu? Sebetulnya Lodaya Sakti itu sahabat bukan tidak berani sama Raden Dewataprana dikarenakan dia melihat Raden Dewataprana di sosok kepribadiannya ada salah satu cahaya atau energi yang dimilikinya sampai Raja Lodaya itu tunduk di kala itu sebelum melakukan pertempuran, dikarenakan panglima dan prajuritnya bisa disebutkan kesaktiannya hebat, tapi untuk menghadapi Raden Dewataprana semuanya itu tumbang. Maka dari itu, dengan omongan Raden Dewataprana, Lodaya itu mengatakan harus bersumpah janganlah mengganggu manusia dikarenakan kamu bukan haknya. Lalu Lodaya itu bersumpah sahabat
dengan berkata dikarenakan sumpah makhluk kayak begitu bisa dipercaya dikarenakan perkataan makhluk beda dengan seperti manusia. Kalau manusia ada perbedaannya, tapi kalau makhluk seperti gaib, jin, kalau merah-merah, kalau hitam-hitam. Setelah itu sahabat, Raden Dewata Prana diberi energi dan kekuatan, yaitu suatu kekuatan, bisa disebutkan ini cakaran yang tajam, bisa merobek kekuatan seperti mau batu, mau gunung atau bumi. Dengan kekuatan yang dikasihnya itu bisa dirobek-robek sahabat. Setelah singkat cerita, Raden Dewata Prana sahabat berjalan lagi, dan di situ dia menemukan suatu kekuatan dari alam, yaitu kekuatan dari sebuah bambu sahabat, dan bambu itu bersinar di kala itu sahabat, dan dengan energi besar Raden Dewata Prana itu sahabat, apakah ini makhluk siluman atau benda pusaka? Sebelum mendapatkan bambu yang terbang itu sahabat, lalu bambu itu menghadang dan menyambar Raden Dewata Prana. Dengan pertarungan sahabat itu terjadi, dan akhirnya bambu itu bisa ditaklukkan sahabat, dan bambu itu ternyata dipegang oleh Raden Dewata Prana. Dengan berubahnya bambu itu menjadi pegangan wesi kuning sahabat, dan akhirnya Prabu Dewata Prana itu atau Raden Dewata Prana sahabat memiliki, setelah mendatangi beberapa tempat, dan beliau terakhir bertemu dengan sosok. Setelah kesana kesini mencari pengalaman ilmu, dan dia mendapatkan pertama perjalanan ilmu dari apa yang telah dia miliki, yaitu resi atau resi siapa itu Datuk Dewa kalau abah tangkap waktu di video pertama. Dan nama itu bukan satu sahabat, ada beberapa nama. Lalu di tengah perjalanan, di tempat di bawah pohon besar di waktu itu, hei manusia, Raden Dewata Prana lagi duduk, pas ada yang manggil dia kaget. Setelah perjalananmu yang begitu lama, kamu udah seharusnya perjalananmu gunakanlah ilmu yang kamu bawa. Janganlah kamu sombong, dan janganlah kamu merasa paling hebat, dan ilmumu gunakanlah untuk menolong rakyatmu
untuk menolong manusia dengan keadaan menegakkan kebenaran. Dan Raden Dewataprana bertanya, kamu ini siapa? Akulah yang pertama melarang waktu kamu mau mendatangi kerajaan Galuh, waktu ada permasalahan dari kerajaan luar serang kala itu. Akulah orangnya, akulah sosoknya. Dengan sekejap sahabat, sosok itu berwujud dan dia menanyakan lagi, yaitu Raden Dewataprana, dan sampai ini siapa sebenarnya? Namaku cuman kamu yang tahu. Aku beritahu sama sampean, namaku Sabdapalo. Suatu kelak kamu harus menegakkan kebenaran, harus menegak keadilan, dikarenakan sampean akan memegang tanah Jawa, dan sampean harus bisa ngubah dikarenakan sampean keturunan dari Sunda, keturunan dari Jawa. Cuman sosok sampean yang bisa memecahkan antara Sunda dengan Jawa. Dengan apanya? Dengan keadaan tempat. Bagaimana cara waktu yang akan berjalan? Kata Sabdapalon, sahabat. Lalu Raden Dewataprana bertanya lagi, apa kamu raja? Apakah kamu apa? Nanti kamu akan tahu. Dikarenakan keturunan dari kamu, dari leluhurmu, kamu punya saudara, yaitu dari Majapahit. Majapahit itu keturunan dari Jawa, dan sebagiannya dari kamu, dari Sunda. Maka Sunda, Jawa itu ada ikatan saudara. Dan untuk perjalananmu, kamu harus bisa membereskan perjalanan ini dengan kesaktianmu. Kamu harus mendebarkan namamu jadi wangi. Singkat cerita sahabat, langsung sosok yang namanya Sabdapalon itu hilang sahabat. Dengan singkat cerita sahabat, kita balik lagi ke kerajaan Galuh. Setelah beberapa kejadian dari Prabu Saketi dipegang lagi oleh Prabu Wijaya, turun lagi ke Resi Putih, Galuh berdiri runtuh dikarenakan apa? Banyak serangan dari kerajaan luar, yaitu seperti dari Portugis, kerajaan yang besar di kala itu. Jadi di kala itulah Galuh tidak tetap mendapat kesuburan waktu kerajaan Galuh itu, dikarenakan lemahnya pertahanan, dan akhirnya Galuh itu bisa disebutkan bagaimana caranya untuk membuat pertahanan kuat supaya negara kita tidak mudah dikalahkan oleh pasukan-pasukan luar. Dengan singkat cerita sahabat, setelah terakhirnya yaitu putra dari Resi Putih, yaitu Prabu Cakra Ningrat.
Dikarenakan Prabu Sakraningrat sahabat di kala itu tidak bisa juga memegang tahta kerajaan, dan akhirnya di situ keluarga dari Galuh, dengan singkat cerita sahabat, muncullah yaitu Raden Dewata Prana sahabat, dapat dipanggil oleh Prabu yang telah menduduki raja waktu itu di Galuh, yaitu Prabu Wijaya. Dengan melihatkan kerajaan Galuh memprihatinkan, lalu Prabu Wijaya itu menghampiri yaitu saudaranya, yaitu Resi Putih sahabat, dikarenakan beliau masih keturunan dari Prabu Mangkubumi, sedangkan Mangkubumi itu masih saudaranya ayahanda yaitu Raden Dewata Prana. Nah, setelah mendengar penjelasan, dikarenakan Raden Dewata Prana ini masih putra dari Galuh, dengan menurut melihat perjalanan cuman beliau lah yang akan bisa meneruskan jejak. Dengan singkat cerita sahabat, Raden Dewata Prana dia lagi waktu itu berada di suatu tempat melajari, dan dia dipercaya di padepokan waktu itu sebelum menjadi raja dia bernaung di atau melajari ilmu yang besar, yaitu di nama padepokannya itu Pajajaran sahabat. Setelah dia mendengar ada desas-desus, bahkan keadaan Galuh semakin tahun semakin maju bukan naik malah turun, dan akhirnya dari saudara itu Raden Dewata Prana sahabat yang mendirikan yaitu kerajaan Galuh, dan kerajaan Galuh itu sahabat oleh Raden Dewata Prana diubah tidak menjadi Galuh lagi, dan diubah oleh Raden Prana yaitu kerajaan Pajajaran, dikarenakan beliau selama di Pajajaran begitu merasa nyaman, dan dia punya tentara atau punya prajurit yang begitu kuat sampai bisa disebutkan mengalahkan raja-raja lain, kerajaan-kerajaan lain. Pasukan prajurit Pajajaran di kala itu yang dipimpin oleh Raden Dewata Prana hampir tidak bisa mengimbangi kekuatan Pajajaran. Setelah dia menjadi raja sahabat, lalu di malam hari Sabda Palon itu turun lagi sahabat, dengan kekuatan suara yang kuat. Kamu sekarang telah menjadi dan kamu harus bisa memecahkan antara kerajaan, antara saudara, dikarenakan kamu harus punya ciri sejati Raja Pajajaran. Dengan singkat cerita sahabat, setelah mendengar kata-kata dari sosok yang bernama Sabda Palon itu, lalu Raden Dewata Prana, dan kamu ini siapa, kamu akan tahu. Aku akan menitis kepribadian di kerajaan
Majapahit. Dan aku masih bisa sebutkan saudaramu, aku dari Jawa, tapi aku masih bisa disebutkan saudara dikarenakan aku mengemban nanti tugas di kerajaan Majapahit. Dan aku akan memperkuat, menitis kekuatan dengan bernama Arya Genggong. Maka dari situlah sahabat, Raden Dewata Prana mendengar kata-kata itu dan harus memecahkan antara Pulau Jawa dengan beliau sebagai orang Sunda. Lalu sesepuh Raden Dewata Prana itu menghampiri dan datang setelah Raden Dewata Prana melakukan tapa berata, sahabat. Dan disitulah sesepuh itu bernamakan yaitu Resi Kunjung Putih, sahabat, dengan nama Datuk, dikarenakan nama Resi Putih itu, sahabat, bukan nama aslinya juga, masih nama samaran. Maka dari Resi Datuk Dewa, terus dari Resi Sang Hyang Kuning, itu masih nama-nama tetap sosoknya sampai sekarang, yaitu Resi Kunjung Putih adalah guru besar itu Raden Dewata Prana setelah melakukan tapa berata yang dikatakan oleh tadi, sahabat. Muncullah yaitu Resi Kunjung Putih dengan secara kepribadian sorban, baju putih dengan rambut putih dan diikat. Hei cucuku, atau dia mengaku anakku, muridku yang baik, kamu sekarang telah memimpin menjadi raja, dan Pajajaran kamu harus bisa mengartikan apa artinya kamu Galuh berubah menjadi nama Pajajaran. Dan singkat cerita, sahabat, jawaban Raden Dewata Prana menjawab dengan tegas, dengan nama Pajajaran. Mudah-mudahan untuk langkah cucu moyang ke depan menjadi kekuatan yang kuat, karena Pajajaran adalah pasukan paling depan, pasukan paling kuat yang tidak mudah dikalahkan, sahabat. Waktu itu dengan sekilas Resi Kunjung Putih itu memberi nama samaran sama Raden Dewata Prana, dan sekarang kamu jangan digunakanlah nama itu lagi. Apa yang harus gunakan nama saya? Kamu sekarang udah menjadi raja, dan gunakanlah kata Prabu Siliwangi. Dengan kata Sundamu Sili Asah, Sili Asuh, Sili Asih harus bersatu dengan dirimu itu. Wangi itu, gunakanlah kedudukan rajamu dengan perjalanan yang baik kepada rakyat, negara. Namamu harus punya nama kelak di masa depan, dan kamu harus bisa memisahkan antara Jawa dan kepribadianmu. Dan akhirnya, sahabat, singkat cerita, dikarenakan kerajaan Galuh ada di sebelah barat, akhirnya yang nama Raden Dewata Prana, yaitu Raden Dewata Prana, sahabat, Prabu Siliwangi, dia memecahkan apa yang dia telah dapat oleh guru-gurunya, dan akhirnya antara nama Jawa diambil, akhirnya disebut, saya akan membuat untuk kekuatan persaudaraan kita dengan Jawa. Dikarenakan kerajaan Galuh atau Pajajaran di barat, kami akan membuktikan bahkan kerajaan Pajajaran diubah nama jadi Jawa Barat. Maka dari situlah, sahabat, perkataan Jawa Barat merupakan suatu perjalanan kerajaan dari Galuh, yaitu Prabu
Siliwangi. Dikarenakan sampai sekarang walaupun dikarenakan di zaman dahulu menurut legenda cerita tidak Jawa Barat tapi tanah Jawa, keseluruhan tanah Jawa, dikarenakan perjalanan raja inilah yang mengubah antara Jawa Barat dan Pulau Jawa. Dikarenakan kalau Jawa Barat sahabat sampai ujungnya ada di timur, di barat, di selatan. Kalau ke kawasan Pajajaran tetap itu namanya Jawa Barat. Maka Jawa Barat adalah perjalanan dari Prabu Siliwangi, kerajaannya ada di barat, dan akhirnya dia menuntaskan Jawa Barat. Jawa Barat itu perjalanan persaudaraan dari leluhur, yaitu dari kerajaan Ramawijaya dengan Pajajaran atau dengan kerajaan Galuh. Maka dari sini perjalanan asal usul Raden Dewata Prana sahabat yang bernama Prabu Siliwangi telah menjadi raja kerajaan Pajajaran dengan perjalanan emang yang cukup panjang. Tapi Abah mengungkap cerita ini, legenda Raden Dewata Prana adalah perjalanan saudara dari Prabu Mangkubumi Kencana, terus dari Resi Putih dan putra-putranya itu yang telah menjadi raja, seperti Cakra Ningrat, putra dari Resi Putih juga, dan terakhirlah putra dari Dewa Niskala Kencana yang menjadi raja, yaitu Prabu Siliwangi. Mungkin dari Abah cuman itu Abah ucapkan untuk sahabat semua. Bila ada kekurangan, Abah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur dan ada manfaat dan faedahnya. Abah ucapkan Fadul Kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.